Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Sangat tidak bijaksana menurut saya kalau kemudian pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem yang menerima hasil pemilu dan memberikan ucapan kepada pemenang, terus kemudian dianggap Partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Saya tidak terima kemudian dikatakan seperti itu. Kami punya kepentingan, partai politik punya kepentingan yang harus juga kami jaga. Ini harus dipahami oleh teman-teman yang ada di relawan. Sebenarnya tindakan Surya Paloh itu tindakan yang tidak etis sesungguhnya. Kenapa tidak etis? Karena proses pemilunya belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen terkait hal itu? Tidak menunggu lama, mari kita tonton videonya, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Sangat tidak bijaksana menurut saya kalau kemudian pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem yang menerima hasil pemilu dan memberikan ucapan kepada pemenang, terus kemudian dianggap Partai Nasdem berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Saya tidak terima kemudian dikatakan seperti itu. Kami punya kepentingan, partai politik punya kepentingan yang harus juga kami jaga. Ini harus dipahami oleh teman-teman yang ada di relawan. Ya, benar ya teman-teman ya. Karena ini adalah dunia politik begitu. Belok di tengah jalan kapan saja adalah sesuatu hal yang wajar ya. Bukan sesuatu hal yang aneh. Lanjut. Kunjungan ini adalah kunjungan silaturahmi. Anies gimana nih? Mengingat sebuah perjalanan panjang di antara hubungan personal kami berdua. Iya. Tidak kurang hampir 40 tahun. Jadi hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi dan tentunya juga Bapak Prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terbina selama 40 tahun ini bisa terjaga baik 40 tahun untuk bersama-sama kita menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Dan tentu kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Prabowo, tentu bersama Mas Gibran, yang sudah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk hasil pemilu 2024 ini. Ya, memang sudah lama ya teman-teman ya, persahabatan antara Pak Surya Paloh dan Prabowo Subianto. Karena ya Surya Paloh bukan orang baru di dunia politik Indonesia. Keduanya saat ini juga sama-sama merupakan ketua partai. Jadi tentu persahabatan mereka bukan seumur jagung ya. Ya, lanjut. Saya selalu menawari. Aja. Saya selalu mengajak. Benar, Langsung berpelukan. Bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama? Intinya apa tuh? Saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Oke. Itu yang saya ingin garis bawahi ya. Makna daripada ini ya, saya kenal beliau, sahabat lama. Sahabat lama. Dulu biasa sebagai anak muda ya kan, punya sikap-sikap yang keras. Beliau juga keras sikapnya. Makin ditinggal nih Anies ya. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, Pak. Makin arif. Semakin arif Pak Isli.
Ya, jadi itu maknanya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, ya kan? Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih Ini baik. Prabowo ngajak kerjasama Demikian masih dari intinya ya. saya. Sekali lagi, Pak Surya. Intinya ngajak kerjasama ini. Komando. Oke. Baik, terima kasih. Ketua Partai Gerindra, Ketua Partai Nasdem. Udahlah, udah jelas masa pertanyaan terusnya. Ini tunggu buka puasa ini. Oke. Ya. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Benar kan? Ya. Iya. Ya. Oke ya. Ya teman-teman ya, Pak Prabowo ini memang patut dicontoh ya teman-teman. Akhir-akhir ini semakin banyak kata-kata dan sikap Pak Prabowo yang cukup menginspirasi lah gitu. Yang bisa dikatakan itu menunjukkan jiwa kepemimpinannya ya, jiwa leadershipnya. Padahal Pak Prabowo ini sudah beberapa kali mencalonkan diri sebagai presiden, tapi seolah-olah baru kali ini kita melihat bahwa sebetulnya Pak Prabowo ini sangat bijak gitu ya. Sangat menginspirasi dan sikapnya itu sangat luwes dan mudah memaafkan, mungkin seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Agak-agak ya. Tentu banyak yang bertanya-tanya ya, ada apa dengan Surya Paloh? Kenapa cepat sekali beloknya? Kenapa cepat sekali menyatakan menerima hasil pemilu termasuk pilpres? Why? Karena dia backbone dari Anies Baswedan atau backbone dari pencalonan Anies Mohaimin. Tapi dia juga yang memulai, tapi dia juga yang mengakhiri seolah-olah. Dan seperti bermain dua kaki jadinya. Di satu sisi membolehkan, bahkan menyumbang lawyer untuk sengketa di MK. Kalau kita baca misalnya beritanya, tapi di sisi yang lain kemudian mengakui dan bahkan langsung bertemu dengan Prabowo Subianto. Cepat sekali prosesnya. Mengakui pada saat segera setelah pengumuman hasil, itu pada tanggal 20 dan kemudian pada tanggal 22 Maret ini pada saat ulang tahun RH Channel yang keempat, nggak ada kaitannya ya, itu bertemu dengan Prabowo Subianto, dikasih karpet merah ya. Jadi ini hal yang sangat-sangat menarik. Sebenarnya tindakan Surya Paloh itu tindakan yang tidak etis sesungguhnya. Kenapa tidak etis? Karena proses pemilunya belum selesai. Masih ada komplain di Mahkamah Konstitusi. Ingat Pak Jimli saja mengatakan ya, harusnya omong-omong soal koalisi dan lain sebagainya itu kalau memang sudah menang, tidak ada lagi perkara. Kan ini masih ada perkara yang bisa saja kemudian mengubah putusan KPU. Bisa saja, why not? Tidak. Terus itu satu, jadi belum selesai. Dan yang menggugat itu adalah pasangan calon yang diajukan oleh Nasdem sendiri, Anies Mohaimin. Jadi menurut saya tidak elok lah ya. Nah, yang kedua ya menurut saya adalah pemilu ini kan ditengarai adanya kecurangan yang luar biasa. Orang sekelas Surya Paloh nggak mungkin nggak paham itu soal gentong babi yang dibilang sebabi-babinya ya kan, kata Effendi Ghazali ya, mengenai pork barrel ya itu. Jadi itu yang ada yang harus dipahami bahwa pendukung Anies Mohaimin menganggap pemilu ini curang. Masa Nasdem tidak tahu?
pasti tahulah. Oke, itu tidak etis sesungguhnya. Nah, ketika Surya Paloh kemudian menerobos ketidaketikesan ini, tentu orang bertanya-tanya, kok cepat sekali beloknya. Tentu Surya Paloh menghitung, ya, menghitungnya begini. Kalau misalnya yang menang adalah Ganjar, maka sudah pasti dia akan menjadi oposisi karena Megawati tidak akan mengajaknya ke pemerintahan. Theoretically, karena Megawati orangnya kelihatannya kalau dia sudah tidak suka sama orang ya sudah. Maka yang tidak akan diajak Surya Paloh dengan SBY. Tapi JK masih mungkin, tapi kan JK tidak punya gerbong. Atau kalaupun gerbongnya Golkar Erlangga sudah. Kalau yang berkuasa Anies, wah itu malah dia jadi big boss karena dia partai yang mendorong utama. Nah, tapi kalau Prabowo yang berkuasa dan dia memilih jalan oposisi, secara hubungan personal relationship tidak menguntungkan. Karena dia akan bersama Megawati menjadi menjadi oposisi. Mungkin bawah-bawahnya nggak jadi masalah, tapi puncaknya ini belum tentu cocok dia sama Megawati. Tidak bisa seomongan. Karena itu konstelasi politik yang diinginkan Surya Paloh adalah dia bergabung dengan Prabowo, ya kan? Tetapi kemudian dia tidak menjadi oposisi dengan Megawati. Kenapa? Karena Demokrat juga di pemerintahan Demokrat. Jadi kalau misalnya kalau dia menjadi oposisi, dia harus beroposisi bareng dengan Megawati dan itu yang akan sulit baginya. Jadi yang lebih ideal adalah dia pegang satu orang yang bisa diajaknya berkomunikasi, yang berpengaruh, dan itu Presiden Republik Indonesia seandainya memang tidak ada perubahan di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya hanya melihat dari personal relationship saja udah kelihatan bahwa Surya Paloh pasti tidak akan memilih jalan oposisi. Apalagi kalau dia harus bersama Anies. Emang siapa Anies? Anies sekarang calon presiden dia moncer, tetapi begitu nanti tidak lagi menjadi calon atau tidak menjadi calon terpilih, maka ya dia bukan siapa-siapa karena tidak punya kekuatan yang terorganisir. Kecuali nanti dia mengorganisasi partai politik, lalu partai politiknya berjalan dengan baik, dengan idealisme yang tinggi dan kemudian bisa bekerja kemana-mana. Tapi sekarang tidak punya kekuatan kalau seandainya modal sosialnya tidak diorganisir secara baik. Ya, teman-teman, itu barusan adalah komentar dari RH ya, Refli Harun di kanal YouTube-nya. Ya, saya hanya bisa mengomentari secara umum saja. Ya, memang dalam dunia politik itu kita sulit mengenali lawan dan kawan. Semua adalah kepentingan gitu. Orang yang setiap hari bersama kita, yang sudah kita anggap sebagai kawan, belum tentu dia akan menjadi kawan selamanya. Kawan bisa saja berubah menjadi lawan tanpa harus kita melakukan kesalahan sedikit pun gitu. Tapi hanya karena adanya kepentingan yang berbeda, kawan pun akan jadi lawan karena ada kepentingan yang berbeda. Pun demikian sebaliknya, lawan bisa saja berubah menjadi kawan dalam hitungan detik karena adanya kepentingan politik yang sama. Ya, lagi-lagi ya, inilah seni dalam hidup, seni dalam berpolitik ya. Jadi tidak ada kawan sejati, tidak ada lawan sejati. Yang ada adalah kepentingan sejati. Di mana ada kepentingan, ya kita menjadi kawan. Ketika sudah tidak ada kepentingan, ya kita bisa menjadi lawan. Ya, seperti itulah politik memang kejam. Lanjut. Jadi baiklah kawan, di sini saya hanya bisa menambahkan kepada Pak Anies dan pendukungnya bahwa sebuah partai politik itu memiliki agenda, ya, memiliki agenda politik untuk kepentingan partai tersebut. Nah, partai tersebut siapa yang memiliki? Banyak jutaan orang yang punya, bukan hanya satu orang. Benar apa yang dikatakan dari partai Nasdem, ya, bahwa
Partai Nasdem ini berdarah-darah mendukung Anies. Namun Partai Nasdem ini kan orangnya di dalam kan orang banyak. Dan dia realistis. Ya kalah diakui kalah, menang diakui menang. Itu partai politik realistis cara melihatnya. Nah, sedangkan di sisi lain Pak Anies dengan segelintir pendukungnya, relawannya bersikuku, belum mau mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Prabowo dengan Mas Gibran selaku ya calon presiden dan calon wakil presiden yang menang pemilu. Masih belum mau. Benar ya, saya salut dengan pemikiran Nasdem. Ya, dengan ketua umumnya Pak Surya Paloh, dengan seluruh pengurusnya, bahwa partai politik ini membawa kepentingan yang lebih besar. Ya teman-teman, Nasdem marah besar ke kelompok Pak Anies yang disebut Nasdem pengkhianat. Ya, jadi benar ya yang baru saja disampaikan oleh Ketua PETA tadi, bahwa partai politik itu punya kepentingan, punya agenda jangka pendek, ada juga agenda jangka panjang ya, atau agenda masa depan lah begitu. Ada juga agenda untuk partainya dan juga agenda untuk para kadernya. Jadi ketika sebuah rencana sudah dijalankan dan ternyata gagal, tentu para pentolan partai harus berpikir ulang untuk menyusun rencana lain, dan itu adalah sebuah pemikiran yang logis gitu. Jadi partai politik ketika sudah berbelok itu berarti dia sudah mengambil sebuah sikap dan keputusan. Bukan berkhianat ya, karena belok dalam dunia politik itu adalah sesuatu hal yang wajar karena ada kepentingan tadi. Kepentingan partai politik. Oke, lanjut. Berita makin lama makin lucu ya, makin kesini makin kesana. Begitulah. Kemarin diawali dengan duo kacamata bersama timnya yang gak terima dengan hasil pemilu. Ya, kemudian mereka menggugat ke MK, mengatakan ada kecurangan dan minta mendiskualifikasi wapres terpilih, juga melakukan pemilu ulang. Saya pikir hal itu udah paling jauh. Ternyata disusul kemudian dengan Pak Uban dan Profesor yang juga sama-sama nggak terima dengan hasil pemilu. Ya, mereka mengajukan gugatan ke MK dan meminta pemilu ulang. Nah, ini parahnya. Mereka meminta presiden dan wakil presiden terpilih untuk didiskualifikasi. Di segitu takutnya ya bersaing dengan yang terpilih. Anyway, kemarin Pak Uban sempat ngomong kan, kalau misalnya tidak siap, ya jangan melakukan sesuatu. Betul. Tidak siap debat, ya jangan berdebat. Tidak siap kalah, ya jangan ikut kontestasi. Oh ya, ada satu hal yang amat sangat lucu bagi saya. Bukankah nih kemarin sebelum KPU memberikan pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, dua pasang calon ini bersama timnya juga selalu teriak-teriak, MK curang, MK diintervensi, MK itu melanggar kode etik, dan hasil keputusannya juga seperti tidak sah. Hasil keputusannya melanggar konstitusi. Intinya selalu menjelekkan MK, karena hasil keputusan MK yang ada. Terus sekarang, kalian ngajuin gugatan ke MK. Lucu ya, bukankah kemarin kalian yang sibuk untuk jelek-jelekan MK? Terus sekarang kok minta bantuan MK? Malu dong. Kalau nggak bisa kasih bukti yang konkret tentang adanya kecurangan yang TSM, terstruktur sistematis dan masif, ya jangan film abal-abal dan video orang bagi-bagi gantungan kunci Naruto yang dijadiin bukti. Kacau. Ya, teman-teman, tentu semua cara akan dicoba ya dan dilakukan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Karena itulah memang sifat manusia ya. Jadi itulah yang kita lihat dalam drama politik akhir-akhir ini. Ya wajarlah mereka akan terus memperjuangkan dirinya agar menang. Ya kalau tidak bisa menang ya minimal gimana caranya orang lain jangan sampai menang. Oke, lanjut. Partai. Pak Anies. Wih, dia apa tuh? Pak Anies ditinggal sama Bapak Surya Paloh. Pak Anies ditinggal sama Nasdem. Ini loh.
Pak Surya Paloh dan Nasdem bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto, mau masuk koalisinya Bapak Prabowo, mau ikut kabinet biar dapat menteri. Pak Anies dapat apa? Pak Anies, aduh, ditinggal Nasdem. Gimana dong nasib perubahan ini, Pak Anies? Terus kenapa juga Pak Anies tidak diajak di acara Nasdem ini? Nah, sama kita Bang Pak berpikir. Anies kemana? Kok malah yang terus diajak Pak Saroni? Jangan-jangan Pak Anies sudah tidak dipakai, tidak laku sama Nasdem. Iya. Terus Pak Anies nanti mempertahankan perubahannya pakai partai siapa? Terus mau maju DKI lewat partai mana Pak Anies? Mau lewat PDI? Nggak mungkin. PDI mungkin memajukan Pak Ganjar. Atau tetap lewat PKB sama Cak Imin? Nggak mungkin, Cak Imin pasti ikut pemerintahan Pak Prabowo. Iya juga ya. Ya sudah, sama PKS nggak apa-apa. Kalau PKS nggak ikut juga ke Pak Prabowo ya. Aduh, kasihan Pak Anies ditinggal Nasdem. Sedih deh. Ya seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman ya, dalam dunia politik kita sulit mengenali lawan dan kawan ya. Semua adalah kepentingan ya, kepentingan sejati. Kalau kemarin kita lihat Pak Anies dengan Pak Surya Paloh itu berjalan beriringan ya, sejalan seiring. Tapi saat ini Pak Surya Paloh justru mengajak Saroni ketika bertemu dengan Prabowo Subianto. Pak Anies malah tidak diajak. Ya memang seperti itulah, orang yang setiap hari bersama kita, yang sudah kita anggap sebagai kawan, belum tentu dia akan menjadi kawan kita selamanya. Lanjut. Pak Anies ditinggalkan Partai Nasdem. Iya Bang. Menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024. Menerima. Mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Wow, luar biasa. Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, sudah mengatakan bahwa menerima hasil pemilu 2024 dan sudah mengucapkan selamat atas kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Luar biasa, salut untuk Bapak Surya Paloh, luar biasa fair. Ya, kalau begini berarti bisa diartikan Partai Nasdem dan Pak Anies sudah tidak sejalan lagi kawan-kawan. Karena apa? Sampai hari ini Pak Anies tidak bisa menerima kekalahan, bahkan menggugat ke MK. Dia bilang poros ini tidak normal, ya kan? Sedangkan Partai Nasdem sudah menerima kekalahan, sudah menerima hasil pemilu 2024. Menerima ya? Kalau begini terus Pak Anies, ya nanti Pak Anies bisa ditinggal semua partai pengusung. Pak Anies cepat sadar, cepat legowo ya. Nanti jangan-jangan habis ini PKB meninggalkan Bapak juga, hati-hati. Kenapa Anies? Pusing ya, coba pijit bagian sini, pijit. Aduh enak kali Pak Anies. Pusing Pak Anies. Kalau nggak sini tuh biasanya sedih suka pijit daerah sini. Kacau, gak ikutan dah. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Ya memang menyakitkan teman-teman ya, tapi ya di dunia politik belok kanan ya, bahkan balik kanan seketika tanpa lampu sen itu sudah biasa terjadi. Bahkan pada saat itu Pak Prabowo itu menyindir Caimin ya, yang katanya belok tanpa lampu sen itu, karena langsung menyeberang ke kubunya Pak Anies ya. Padahal pada saat itu Caimin itu pendukung Pak Prabowo. Dan bahkan saking biasanya belok kanan dan balik kanan tanpa lampu sen itu sampai dianggap sesuatu hal yang wajar gitu ya. Ya, oke, lanjut. Makin kesini gue makin percaya kalau hak angket itu tidak bakal terjadi. Waduh, kenapa tuh? Apalagi setelah lihat Surya Paloh ketemu sama Prabowo. Ya, kemungkinan memang kemungkinan benar ya teman-teman ya, komentar netizen barusan. Kemungkinan angket yang digembar-gemborkan beberapa waktu lalu tidak akan berlanjut karena pengusung kubu 01 sudah merapat ke 02. Oke, lanjut. Ya, ternyata sudah habis teman-teman ya videonya. Ya, teman-teman, demikian videonya sudah kita saksikan bersama.
Saya hanya mau sedikit mengulas kembali video-video yang sudah kita tonton tadi ya, bahwa dalam dunia politik itu memang kita sulit mengenali lawan dan kawan. Jadi kesimpulannya seperti itu menurut saya setelah melihat beberapa video tadi. Semua adalah kepentingan ya, kepentingan sejati. Tidak ada kawan sejati, tidak ada lawan sejati. Yang ada adalah kepentingan sejati. Orang yang setiap hari bersama kita, yang sudah kita anggap sebagai kawan, belum tentu dia akan menjadi kawan bagi kita selamanya ya. Padahal kita jangankan makan minum ya, tidur pun sekasur gitu, ibaratnya seperti itu. Tapi bisa jadi minggu depan, bulan depan dia akan menjadi musuh kita ya. Ya kawan bisa saja berubah memang menjadi lawan tanpa harus kita melakukan kesalahan. Itu di dunia politik ya. Tapi hanya karena adanya kepentingan yang berbeda. Itu kawan bisa berubah jadi lawan. Pun demikian sebaliknya, lawan yang kita anggap itu musuh gitu ya, berseteru mati-matian bisa saja berubah menjadi kawan dalam hitungan detik karena adanya kepentingan politik yang sama. Ya dalam hal ini tentu Nasdem tidak ingin jatah menterinya itu hilang gitu ya. Ini mengomentari kenapa Nasdem kok begitu cepat merapat ke 02. Ya karena Nasdem tidak ingin jatah menterinya hilang, mungkin seperti itu. Karena jika hilang ya maka itu adalah sebuah kerugian bagi Nasdem. Dan meninggalkan Anies mungkin adalah salah satu hal yang harus dilakukan ya. Salah satu keputusan yang harus dilakukan demi tercapainya kepentingan tersebut dan demi masa depan Partai Nasdem itu sendiri. Karena tadi sudah disebutkan juga bahwa partai itu memiliki rencana jangka pendek, memiliki rencana jangka panjang, juga memiliki rencana masa depan untuk partai dan para kadernya. Jadi menurut saya balik kanan yang dilakukan oleh Surya Paloh ya bukanlah sesuatu yang aneh dalam dunia politik. Dan tinggallah sekarang Anies sendirian ya. Dan itu memang sudah resiko berpolitik seperti itu. Ya oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap salah atau keliru. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.